Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muila dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang pegadaian syariah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah aspek hukum lembaga keuangan syariah. Di sini sudah ada peta konsep yang saya buat. Yang pertama itu ada pengertian pegadaian syariah. Yang kedua itu prinsip, di mana itu ada 3 prinsip. Prinsip tijaroh, ta'awun, dan tauhid. Yang ketiga itu ada akad-akad. Yang keempat itu produk. Yang kelima itu perbedaan dengan pegadaian konvensional. Yang terakhir itu peran dalam perekonomian. Apa itu pegadaian syariah? Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang menggunakan undang-undang pegadaian untuk membiayai kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat dengan menahan salah satu harta atau raan sebagai jaminan sesuai syariat Islam. Apa aja sih prinsip-prinsip pegadaian syariah? Yang pertama ada prinsip tijaroh, di mana prinsip ini menekankan bahwa semua transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan. Nilai barang yang digadaikan harus ditentukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, memastikan bahwa transaksi ini menguntungkan tanpa adanya unsur penipuan. Yang kedua, ada prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ini berfokus untuk pada kerjasama dan saling membantu antara pegadaian dan nasabah. Tujuannya untuk memberikan layanan yang membantu nasabah memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan syarat yang wajar dan adil, sehingga dapat menghindarkan mereka dari praktik riba dan pinjaman yang tidak wajar. Yang ketiga, ada prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan landasan fundamental dalam Islam yang menekankan pengakuan terhadap keesaan Tuhan dalam semua transaksi harus dilakukan sesuai dengan hukum syariah, termasuk larangan terhadap riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan masyir atau perjudian. Selanjutnya yaitu ada akad-akad pegadaian syariah. Di sini ada 3 akad. Yang pertama yaitu rahn, adalah akad yang melibatkan penahanan barang sebagai jaminan atas utang. Maksudnya pihak yang memberikan pinjaman atau murtahin akan menahan barang milik peminjam hingga utang tersebut dilunasi. Jika peminjam tidak dapat membayar, murtahin berhak untuk menjual barang tersebut untuk menutupi hutang. Yang kedua itu ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola modal untuk menjalankan suatu usaha. Yang ketiga itu adalah akad ijaroh. Akad ijaroh adalah sebagai perjanjian sewa tempat penyimpanan barang jaminan di mana biaya administrasinya dibebankan kepada peminjam. Di pegadaian syariah ada produk apa aja sih? Yang pertama itu ada rahn, yaitu pembiayaan dengan sistem gadai yang cepat dan aman. Yang kedua ada arun emas, yaitu pinjaman tunai dengan jaminan perhiasan. Yang ketiga yaitu ada kurs syariah, yaitu pembiayaan untuk usaha mikro tanpa barang jaminan. Selanjutnya perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Yang pertama, pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, mengutamakan keadilan serta transparan dalam transaksi.
Pegadaian syariah menggunakan layanan sistem ijarah dan bagi hasil untuk menghasilkan keuntungan. Pegadaian syariah di barang jaminan di Pegadaian Syariah tetap menjadi milik peminjam selama masa pinjaman, dan jika terjadi lelang atas barang tersebut karena gagal bayar, sisa hasil lelang akan diserahkan kepada lembaga amil zakat. Sedangkan pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga sebagai biaya pinjaman. Bunga dikenakan atas jumlah pinjaman yang diberikan, dan semakin lama bunga pinjaman tidak dilunasi, semakin besar bunga yang harus dibayar. Jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman, barang jaminan dapat dijual oleh lembaga keuangan untuk menutupi utang, dan sisa uang dari hasil penjualan menjadi milik lembaga tersebut. Yang terakhir, ada peran Pegadaian Syariah dalam perekonomian. Yang pertama itu ada penyediaan pembiayaan yang mudah diakses. Maksudnya, Pegadaian Syariah menawarkan layanan keuangan yang mudah diakses bagi individu dan usaha kecil yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Dengan pengajuan yang lebih sederhana dan persyaratan yang lebih fleksibel, Pegadaian Syariah membantu masyarakat memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, sebagai sumber alternatif pembiayaan bagi UMKM. Maksudnya, dengan menyediakan akses keuangan yang lebih baik, Pegadaian Syariah berkontribusi pada pertumbuhan dan berkelanjutan usaha kecil, sehingga meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga itu ada inklusi keuangan. Maksudnya untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses kepada individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Yang terakhir itu ada pemberdayaan ekonomi. Maksudnya yaitu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usaha mereka, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sekian saya memaparkan tentang Pegadaian Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.